Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, perkenalkan nama saya Taslani, penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 2. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini pelaporan SPT tahunan PPH sudah menggunakan Kortek. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi untuk kategori karyawan baik PNS maupun non-PNS. Selamat menyimak. Baik kawan pajak, untuk skenario yang pertama, kita akan mensimulasikan cara pengisian dan pelaporan SPT tahunan kategori karyawan yang berstatus sebagai kepala keluarga. Dimisalkan Tuan A, status K0, bekerja sebagai pegawai tetap pada satu pemberi kerja selama 1 tahun penuh untuk periode Januari sampai dengan Desember 2025 dan mendapatkan bukti potong BPA 1 dari pemberi kerja PT ABC dengan data sebagai berikut. Dalam data BPA 1 terdapat penghasilan bruto sebesar 100 juta rupiah dan telah dipotong PP pasal 21 sebanyak 1.825.000 rupiah. Informasi lainnya, pada akhir tahun 2025, Tuan A memiliki harta berupa tabungan yang disimpan pada bank di Indonesia dengan nilai saldo per 31 Desember 2025 sebesar 50 juta rupiah. Kemudian memiliki juga harta bergerak berupa mobil yang diperoleh tahun 2024 dengan harga perolehan sebesar 150 juta rupiah. Kemudian dalam skenario yang kedua, atau sebagai skenario tambahan, Tuan A memiliki istri yang bekerja dari satu pemberi kerja dan menghendaki NPP-nya gabung dengan NPWP suami. Nah, informasi tambahannya, istri Tuan A bekerja dari satu pemberi kerja sebagai PNS di sebuah kementerian XYZ dan menerima BPA 2 dengan data sebagai berikut. Dalam data BPA 2 terdapat penghasilan bruto sebesar 70 juta rupiah dan dipotong PP pasal 21 setahun sebesar 625.000 rupiah. Nah, bagaimana melaporkan kedua skenario tersebut? Yang pertama sekali, sebelum kawan pajak melaporkan SPT tahunan, dipastikan sudah memenuhi 2 syarat. Nah, syarat yang pertama adalah kawan pajak telah berhasil melakukan aktivasi akun Kortek, ya, sehingga dipastikan sudah berhasil login ke akun Kortek masing-masing. Kemudian yang kedua, dipastikan kawan pajak telah memiliki kode otorisasi atau sertifikat elektronik yang berstatus valid. Nah, jika kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, maka dapat dilanjutkan untuk melaporkan SPT tahunan. Yang pertama, silakan kawan pajak membuka salah satu browser yang ada di laptop atau PC kawan pajak semua. Yang pertama, silakan masukkan alamat portal Kortek sesuai alamat kortekdjp.pajak.go.id, ya. Nah, di bagian ID pengguna, silakan masukkan NIK, ya, masukkan NIK bagi WP WNI atau NPP 16 digit untuk WNA, ya. Kemudian masukkan kata sandi yang telah dibuat, kemudian masukkan captcha-nya, lalu login. Nah, perlu kawan pajak ketahui bahwasanya di Kortek ini, ya, bukti potong yang telah diterbitkan melalui Kortek oleh pemberi kerja pada dasarnya telah masuk secara terprepopulated, ya, ataupun dokumen tersebut dapat dilihat di akun Kortek kawan pajak masing-masing melalui portal saya, dokumen saya. Nah, kemudian klik tombol refresh. Nah, kemudian silakan cari bukti potong PP pasal 21 BP 21 atau bukti potong PP pasal 21 A1 atau A2, ya, bagi PNS. Nah, kemudian silakan scroll ke samping, ya, kemudian ada tombol unduh, ya, untuk memastikan dokumen bukti potong yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja. Nah, kira-kira beginilah tampilannya, ya, kawan pajak. BPA 1, kalau BPA 2 ada tulisannya, ya, kalau BPA 1 digunakan untuk selain PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara dan pensiunannya. Sedangkan untuk A2, ya, berarti untuk PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara dan pensiunannya. Nah, secara teori memang data bukti potong ini baik penghasilan maupun kredit pajaknya akan terprepopulated ke konsep SPT wajib pajak
orang pribadi ya. Namun apabila ada suatu kondisi atau kendala yang menyebabkan data bukti potong tersebut tidak masuk atau tidak terpopulated di konsep SPT, maka kawan pajak dapat menambahkan secara manual. Yang paling penting adalah diperhatikan bagian baris atau bagian baris yang memuat kredit pajak yang perlu dicantumkan. Nah, untuk form BPA 1, kawan pajak perlu memastikan nilai kredit pajak yang dicantumkan di konsep SPT sebagai kredit pajak adalah baris 21 ya. Nah, PPh pasal 21 terutang pada bukti pemotongan ini dapat dikreditkan pada SPT ya. Pada baris 21 inilah yang harus dimasukkan sebagai kredit pajak untuk form BPA 1. Sedangkan untuk form BPA 2 ya, untuk form BPA 2 yang dimasukkan sebagai kredit pajak adalah baris 22 ya. Kalimatnya tetap sama. PPh pasal 21 terutang pada bukti pemotongan ini dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Hanya untuk form A2 itu terdapat di baris 22. Nah, untuk selanjutnya, cara pengisian dan persiapan SPT tahunan dapat dilanjutkan. Kawan pajak silakan masuk ke menu SPT, ya, surat pemberitahuan. Kemudian klik konsep SPT. Kemudian pilih PPh orang pribadi, lalu klik lanjut. Kemudian jenis periode SPT, pilih SPT tahunan. Kemudian periode tahun pajaknya pilih Januari sampai dengan Desember 2025. Lalu klik lanjut. Sehingga akan terbentuk atau mengenerate konsep SPT ya. Nah, baik kawan pajak, inilah konsep SPT yang telah kita buat tadi ya, berada di dalam kelompok konsep SPT. Ini dia. Selanjutnya kita akan mengisi atau melengkapi SPT ini dengan cara mengklik lambang pensil ini. Nah, langsung saja tinggal klik. Nah, baik, akan tampil isian formulir SPTOP. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu cara pengisian SPT ketika di e-form atau e-filing DJP online dibandingkan dengan SPT Kortek. Ketika pengisian e-form atau e-filing di DJP online, kawan pajak mengisinya adalah dari lampiran dulu, kemudian ke induk. Namun di SPT Kortek ini adalah sebaliknya, mengisi dari induk dulu, kemudian ke lampiran. Nah, untuk SPT OP Kortek ini, defaultnya adalah terdiri dari dua formulir, yaitu form induk dan form L1 atau lampiran 1. Nah, lampiran ini dapat bertambah seiring bagaimana kawan pajak menjawab setiap pertanyaan yang ada di setiap bagian SPT ini ya. Misalnya di 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ketika kawan pajak menjawab ya, maka akan muncul keterangan yang meminta supaya mengisi keterangan atau lampiran tambahan sesuai dengan notif yang tercantum ya. Sehingga banyak sedikitnya lampiran adalah tergantung bagaimana kompleksitas data yang akan dilaporkan oleh si wajib pajak tersebut ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama sekali di bagian atas adalah header ya. Header ini berisi informasi tahun pajak ya, adalah misalkan tahun 2025, kemudian statusnya normal atau pembetulan, kemudian metode pembukuan atau pencatatan. Nah, karena skenario kita adalah seorang karyawan, maka kita pilih yang pencatatan ya. Selanjutnya, periode pembukuan adalah masa Januari sampai dengan Desember 2025. Kemudian sumber penghasilan kita pilih adalah dari pekerjaan ya, atau yang bersumber dari pekerjaan. Dalam hal kawan pajak mempunyai sumber penghasilan lain ya, dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dapat memilih lebih dari satu ya, misalkan diklik dua atau ketiganya ya. Namun skenario kita cukup satu saja sebagai pekerjaan dari pekerjaan. Nah, selanjutnya untuk yang pertama kali wajib dilakukan bagi kawan pajak adalah mengklik tombol posting SPT. Ya, posting SPT ini berguna untuk menarik data informasi perpajakan seperti harta, utang, kondisi terakhir sesuai dengan laporan SPT terakhir, ya, kemudian daftar anggota keluarga yang diambil dari
profil Kortek si wajib pajak, kemudian bukti potong PPh yang terprepop ya, bukti potong PPh yang diterbitkan dari Kortek, kemudian pembayaran dan informasi lainnya ya. Langsung saja kita klik tombol posting. Nah, baik. Akan muncul informasi keterangan data diperbarui pada 5 Februari 2006 pukul 23.32 waktu Indonesia Barat ya. Nah, baik, selanjutnya di bagian A adalah identitas wajib pajak. Ini juga normatif ya. Informasinya terdiri dari NIK atau NPWP, kemudian nama wajib pajak, jenis ID, ya, nomor ID, nomor telepon, kemudian email. Nah, selanjutnya di baris ketujuh, status kewajiban perpajakan suami dan istri. Isi jika statusnya adalah pisah harta atau PH atau memilih terpisah atau MT. Nah, namun skenario kita di sini adalah sebagai kepala keluarga atau istri yang gabung NPWP-nya dengan suami. Maka di baris ketujuh ini kawan pajak tidak perlu mengisi ya. Nah, jangan pilih salah satu dibiarkan saja. Namun apabila terlanjur memilih ya salah, nah karena salah klik, kawan pajak bisa menceklis kembali untuk mengosongkan baris tersebut. Nah, kemudian di baris ke-8 adalah informasi NIK atau NPWP dari pasangan ya. Nah, baik, sebelum masuk ke bagian B, ya, terlebih dahulu kita akan mengisi L1 sebagian ya. L1 sebagian, ini kita buka dulu, klik L1. Nah, baik kawan pajak, L1 ini berisi ada 5 informasi ya. Yang pertama adalah harta pada akhir tahun pajak, kemudian yang B, utang pada akhir tahun pajak, kemudian yang C adalah daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, kemudian D adalah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, kemudian E, daftar bukti pemotongan atau pungutan PPh. Ya. Nah, namun untuk yang pertama ini, yang baru bisa dapat kita isi adalah bagian harta saja ya, bagian harta. Sedangkan utang, kemudian penghasilan neto, daftar bukti potong, baru bisa kita isi atau kita update datanya setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait. Ya. Sedangkan daftar anggota keluarga, daftar anggota keluarga ini baru bisa kita lihat saja. Namun untuk update-nya hanya bisa dilakukan melalui perubahan profil yang ada di Kortek ya. Nah, nanti kita coba lihat tampilannya. Nah, baik. Nah, di sini di bagian harta ya sesuai dengan skenario yang sudah saya jelaskan bahwa si wajib pajak memiliki harta per akhir tahun 2025 berupa tabungan sebanyak 50 juta ya. Nah, di sini sudah punya ada harta yang dilaporkan di tahun pajak sebelumnya ya. Jika harta tersebut memang masih dimiliki sampai dengan Desember 2025, artinya masih ada dan hanya berubah update di saldonya saja, maka kawan pajak cukup melakukan edit ya dengan klik lambang pensil. Namun apabila harta ini sudah tidak dimiliki lagi ya per Desember 2005, maka kawan pajak bisa lakukan penghapusan ya, atau ada harta baru yang misalkan kas atau setara kas yang diperoleh tahun pajak 2025, maka lakukan penambahan. Ya, artinya dengan walaupun data ini secara terposting atau terprepop dari pelaporan sebelumnya, namun secara self assessment wajib pajak dapat melakukan cek recheck kembali ya. Nah, ini karena skenario-nya adalah hanya update saldonya saja. Ya. Nah, selanjutnya kawan pajak silakan mengisi kolom ya. Nah, mengisi keterangan sesuai yang ada di kolomnya masing-masing yang bertanda bintang. Nah, bertanda bintang ini adalah wajib diisi ya, tidak boleh kosong. Nah, di sini deskripsi misalnya saya berupa tabungan ya, nomor akun adalah nomor rekening, silakan diisi, nama atas nama adalah misalkan wajib pajak sendiri. Kemudian nama bank ya, tinggal diisikan nama bank. Kemudian lokasi harta adalah negara ya, negara di mana harta tersebut tersimpan. Kemudian tahun perolehan, nah, di sini atau tahun pembukaan rekening 2024. Kemudian saldo per Desember 2025 dalam skenario adalah 50 juta. Nah,
Kemudian keterangan. Nah, keterangan di sini sifatnya opsional. Nah, apabila harta berkaitan harta PPS atau harta investasi PPS, silakan dipilih. Namun apabila tidak terkait keduanya, bisa diabaikan saja. Kemudian klik simpan. Nah, silakan pastikan kembali harta yang akan kawan pajak laporkan ya. Perhatikan satu persatu. Ya, baik. Selanjutnya, dalam skenario wajib pajak memiliki mobil yang belum pernah dilaporkan di SPT, nah, langsung klik tambah saja. Kemudian pilih tipe, mobil penumpang, merek atau model, misalnya Harimau, mau nomor polisi, kepemilikan. Apabila dalam dokumen sudah atas nama sendiri, tinggal pilih atas nama sendiri. Namun apabila dalam dokumen kepemilikan masih atas nama orang lain, bisa pilih atas nama pihak lain. Ya, masukkan NIK atau NPWP orang yang masih tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam hal NIK atau NPWP tidak diketahui, bisa diisi 0 sebanyak 16 kali. Lalu klik nama yang masih tercantum. Tahun perolehan 2024. Harga perolehan 150 juta. Nah, kemudian nilai saat ini adalah kondisi per 31 Desember 2025. Nah, nilai saat ini untuk mobil bisa menggunakan nilai jual kendaraan bermotor yang diterbitkan dari Samsat, bisa menggunakan nilai penilaian dari DJP, bisa menggunakan penilaian dari appraisal independen, atau apabila semua informasi tersebut tidak diketahui, dapat menggunakan nilai taksiran atau estimasi atau perkiraan dari si wajib pajak. Diperkirakan taksiran harga mobil per 31 Desember 2025 misalkan 135 juta sesuai dengan taksiran si wajib pajak. Lalu klik simpan. Oh, maaf ini kelebihan. Nah, klik simpan. Selanjutnya, silakan sesuaikan semua daftar harta yang ingin dilaporkan. Nah, kemudian di bagian C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Nah, daftar anggota keluarga ini akan auto prefill sesuai dengan yang ada di profil wajib pajak. Sehingga data yang muncul di bagian C ini tidak dapat diubah di L1 ini. Nah, dalam hal data tersebut masih belum update, misalkan ada keluarga yang bertambah atau ada keluarga yang meninggal, maka wajib pajak dapat melakukan update data keluarga ini di profil wajib pajak ya. Ada di informasi di menu portal saya, profil saya, informasi umum, edit, kemudian di daftar unit keluarga, silakan lakukan penyesuaian tambah kurang ya supaya melakukan update data tersebut. Kemudian nanti diposting ulang sehingga data anggota keluarga bisa update sesuai dengan kondisi yang terbaru. Baik, selanjutnya kita balik ke induk lagi. Kemudian kita klik induk kembali. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengisi atau menjawab pertanyaan satu persatu. Kita mulai dari bagian B, ikhtisar penghasilan itu. Di baris 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Karena skenario kita adalah seorang karyawan, maka kita harus menjawab ya. Kemudian muncul informasi atau keterangan, silakan mengisi lampiran 1 bagian D. Nah, dan walaupun di bagian kolom 1A ini sudah auto prefill senilai 95 juta, kawan pajak tetap perlu memastikan merecek kembali apakah data yang terprepopulated itu sudah benar atau tidak. Ya. Dan apabila kawan pajak mengisi jawaban tersebut dengan kata tidak, maka sistem akan mengingatkan bahwasanya terdapat penghasilan Anda dari pekerjaan atau ibu pot. Harap periksa kembali jawaban Anda. Artinya Kortek mendeteksi bahwasanya terdapat bukti potong yang mengindikasikan si kawan pajak atau wajib pajak memiliki penghasilan dari pekerjaan. Maka dengan demikian perlu menjawab
ya, kemudian mengecek kembali di lampiran 1 bagian D. Ya, kita balik ke lampiran 1 bagian D. Dalam bagian D ini adalah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, di D ini akan muncul data yang terpopulated berdasarkan bukti potong yang diterbitkan oleh pemberi kerja atau perusahaan di mana kawan pajak bekerja. Di sini kawan pajak diberikan kesempatan secara self-assessment, ya. Silakan untuk merecek kembali apakah bukti potong yang terprepop tersebut sudah sesuai atau tidak. Dalam hal belum sesuai, misalnya tidak valid, salah, dan lain sebagainya, dapat dilakukan penghapusan, kemudian menambahkan kembali sesuai dengan data bukti potong yang sebenarnya. Namun apabila data yang terprepop ini sudah sesuai, maka kawan pajak dapat melanjutkan kembali dan menggunakan data tersebut untuk pelaporan. Nah, selanjutnya kita balik ke induk lagi. Nah, kemudian kita jawab pertanyaan selanjutnya. Di 1B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Kita pilih tidak, karena dalam skenario kita murni sebagai karyawan. Ya, kemudian di 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kita pilih juga tidak, karena dalam skenario tidak ada penghasilan lainnya. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Kita pilih juga tidak, karena dalam skenario tidak ada. Kemudian masuk ke bagian C. Penghitungan PPh terutang. Di baris kedua, penghasilan neto akan auto prefill, ya. Kemudian baris ketiga, apakah Anda memiliki pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam form BPA 1 atau A2. Nah, dalam skenario tidak ada, ya. Nah, namun dalam hal kawan pajak memiliki atau pernah membayar zakat, ya, zakat yang dibayarkan oleh lembaga resmi keagamaan, ya, seperti Basnas, dapat mengisi ya. Namun apabila tidak ada, dapat memilih tidak. Kemudian di penghasilan neto akan auto prefill 95 juta. Kemudian penghasilan tidak kena pajak, silakan kawan pajak memilih PTKP sesuai dengan bukti potong, ya, sesuai dengan bukti potong. Nah, dalam skenario dipilih adalah K0. Ya. Kemudian penghasilan kena pajak akan menghitung sendiri Rp36.500.000. Kemudian PPh terutangnya juga akan menghitung sendiri atau auto calculate, ya, senilai Rp1.825.000. Sistem akan menghitung sesuai dengan tarif pasal 17 progresif 5% dan seterusnya. Di sini ada sudah ketemu Rp1.825.000. Kemudian di baris ke-8, apakah terdapat pengurang PP terutang? Nah, dalam skenario juga tidak ada, maka kita pilih tidak. Nah, kemudian PPh terutang di baris ke-9, nah, setelah pengurang adalah Rp1.825.000. Ya. Kemudian di bagian D, di kredit pajak, nah, di 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong oleh pihak lain, ya? Nah, yang telah dipotong oleh pihak lain atau sebagai kredit pajak. Karena kita di sini adalah seorang karyawan dan mempunyai kredit pajak yang dipotong oleh perusahaan, maka kita pilih ya. Ya. Nah, maka akan terisi auto prefill. Nah, namun demikian, kawan pajak perlu melakukan cek recek kembali apakah data tersebut sudah sesuai atau belum. Dan lagi-lagi apabila di sini mengisi tidak, maka sistem akan mengingatkan bahwasanya terdapat bukti potong yang terpopulated, maka perlu menjawab ya dan melakukan recek kembali, ya, di 1 bagian E. Kita ke 1 bagian E. 1 bagian E. Nah, ini 1 bagian E, daftar bukti pemotongan dan pungutan PPh. Nah, sama seperti di bagian D, bahwasanya data tersebut yang muncul adalah data prepopulated bersumber dari bukti potong yang diterbitkan oleh pemberi kerja atau perusahaan di mana kawan pajak bekerja. Dan di sini juga diberikan kesempatan secara self-assessment untuk merecek kembali. Dalam hal bukti potong tersebut tidak sesuai, tidak valid, ya, kawan pajak dapat melakukan penghapusan, ya, atau menambahkan kembali. Ya, atau dalam hal data tersebut sudah sesuai, maka data tersebut dapat dilanjutkan dan dipergunakan
untuk bahan pelaporan SPT. Nah, jika sudah sesuai, kita lanjutkan kembali, masuk ke induk lagi. Kita lanjutkan ke pertanyaan di 10B. 10B angsuran PP pasal 25. Di sini tidak ada. Kemudian di 10C STP PPh pasal 25 juga tidak ada dalam skenario. Kemudian 10D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Dalam skenario juga tidak ada. Kemudian penghitungan di E, penghitungan PPh kurang atau lebih bayar. Di 11A, PPh kurang atau lebih bayar, ya. Nah, dalam 11A juga sudah menghitung otomatis atau auto calculate ya. Di sini adalah 0, artinya nihil ya. Nihil karena dalam penghitungan PPh terutang ya Rp1.825.000 ya sudah dikurangkan atau sudah lunas karena dipotong oleh pemberi kerja atau pihak lain ya, dikurangi 1.825 sehingga statusnya nihil ya, nihil karena sudah lunas dipotong oleh pemberi kerja. Dalam hal terdapat kurang bayar atau lebih bayar, maka akan muncul datanya juga di sini ya. Nah, kemudian di 11B, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Dalam skenario tidak ada, maka otomatis terisi tidak, sistem sudah membaca. Kemudian di 11C, PPh yang masih harus dibayar, ya ini 0, sama seperti di 11A. Selanjutnya di bagian F, pembetulan diisi jika status SPT adalah pembetulan. Ya, data F tersebut akan terisi dalam hal kawan pajak melakukan pembetulan SPT. Sedikit saya menjelaskan bahwasanya SPT di Cortex saat ini menganut konsep delta ya. Artinya, pembetulan SPT tidak menggantikan SPT sebelumnya. Nah, saya ingin memberikan contoh yang lebih menjadi perhatian. Ya, misalnya kawan pajak di 11C statusnya adalah lebih bayar. Nah, di sini saya mengingatkan, mohon pastikan kembali apakah lebih bayarnya tersebut adalah memang sudah sesuai atau karena kesalahan pengisian. Padahal seharusnya nihil karena seorang karyawan, namun terjadi kesalahan pengisian sehingga lebih bayar. Kemudian di kemudian hari, kawan pajak baru menyadari akan melakukan pembetulan karena kesalahan pengisian tersebut. Nah, untuk pembetulan konsep delta ini, ketika pembetulan, kawan pajak tidak bisa membetulkan SPT-nya menjadi nihil, ya, menjadi nihil. Namun berpotensi menjadi kurang bayar karena status SPT yang lebih bayar sebelumnya sementara sudah dianggap diakui, sehingga pembetulannya berpotensi ada kurang bayar di situ. Maka menjadi catatan penting kawan pajak memastikan kembali SPT sebelum disubmit apabila lebih bayar, apakah lebih bayarnya tersebut sudah sesuai atau belum. Ya. Kemudian lanjut ke bagian G. Bagian G adalah permohonan pengembalian lebih bayar. Dalam hal SPT-nya ada lebih bayar. Ya. Data tersebut perlu diisi berupa informasi nomor rekening. Nah, nomor rekening dilakukan update data dari profil ya yang ada di profil di portal saya, perubahan data identitas ya, dan seterusnya. Kemudian di bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Ya, di 13A, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Nah, karena skenario kita adalah seorang karyawan yang tidak memiliki angsuran pasal 25, maka pilih tidak. Kemudian 13B, apakah Anda menyusun penghitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Juga pilih tidak. Kemudian apakah Anda membayar angsuran pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Juga kita pilih tidak. Kemudian di baris I, ya. 14A, harta pada akhir tahun pajak, isi lampiran 1 bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini sudah kita isi, ya sudah kita isi tadi, datanya sudah auto prefill 200 juta ya. Kemudian di 11B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Ya. Nah, pilih iya atau tidak ya. Nah, silakan sesuaikan dalam hal iya, maka
kawan pajak perlu mengisi lampiran 1 bagian B, ya. Nah, kemudian dalam skenario tidak ada. Selanjutnya di 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Contohnya ya misalkan menerima penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, dari bunga deposito dan sebagainya, ya. Diisi ya atau tidak. Maka jika ya, maka mengisi lampiran 2 bagian A. Dalam skenario tidak ada. Dan di 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, misalkan menerima hibah dari orang tua atau warisan dari orang tua? Jika ada, pilih ya, maka mengisi lampiran 2 bagian B, atau tidak, sesuai dengan skenario. Kemudian 14E, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan amortisasi fiskal? Nah, secara otomatis pilih tidak ya, karena menggunakan pencatatan. Kemudian 14F, apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian, atau imbalan dalam bentuk natural dan untuk kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Juga otomatis memilih tidak. 14G, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkan sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Nah, dalam skenario juga tidak ada. Kemudian, kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan kembali. Silakan mengajukan permintaan pengembalian. Nah, di sini dalam skenario juga tidak ada penyetoran yang PPh final UMKM ya. Nah, kemudian yang tahap terakhir di lampiran-lampiran di poin 1 di poin J, A, B, C ya, otomatis terisi tidak ya. Nah, tidak ada sesuai dengan pengisian yang di atas. Kemudian di surat kuasa khusus kita pilih tidak karena diisi atau dilaporkan oleh wajib pajak langsung. Kemudian dokumen lainnya ini sifatnya opsional, pilih yes ya. Kemudian pilih filenya berupa dokumen PDF ya. Kawan pajak bisa melakukan penambahan ini sesuai dengan kondisi atau bersifat opsional apa yang ingin dilampirkan atau dilaporkan ya, dapat di sini. Namun apabila tidak ada, pilih no. Kemudian di pernyataan terakhir, terdapat informasi status SPT ya. Karena skenario kita adalah seorang karyawan yang semata-mata penghasilannya dari pemberi kerja dan pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerja, maka kondisi idealnya adalah statusnya nihil. Nah, dalam hal kurang bayar atau lebih bayar, mohon dipastikan kembali pengisiannya apakah sudah sesuai atau belum. Terutama yang statusnya lebih bayar yang seperti saya katakan tadi ya, apakah terdapat kesalahan pengisian atau tidak. Nah, apabila statusnya sudah sesuai dan nihil, maka jangan lupa menceklis pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Jadi secara self-assessment, kawan pajak melaporkan SPT tersebut dengan kondisi lengkap, benar, dan jelas ya, sehingga dipastikan pengisian SPT sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, jika sudah sesuai semua, maka silakan simpan konsep, lalu klik bayar dan lapor. Ya, kemudian muncul pop-up informasi, silakan bisa dibaca. Nah, untuk tahap yang terakhir ini adalah penandatanganan dokumen. Ya, pada bagian penyedia penandatanganan pastikan sudah terpilih kode otorisasi DJP. Ya, kemudian kata sandi penandatanganan, silakan masukkan kata sandi penandatanganan ya sesuai dengan pasprase kode otorisasi atau sertifikat elektronik yang telah dibuat. Ya, silakan jika sudah dimasukkan ya, pasprasenya atau sandi kode otorisasi, maka klik konfirmasi tanda tangan. Nanti akan muncul notif bahwasanya pasprase sudah sesuai dan SPT-nya sudah terlapor ya. Selanjutnya untuk memastikan apakah SPT yang sudah ditandatangani tadi sudah terlapor atau tidak, kawan pajak dapat mengecek kembali dari menu SPT ya, kemudian ke bagian SPT dilaporkan. Nah, silakan kawan pajak mengecek apakah
SPT tersebut ya sudah dilaporkan atau sudah berhasil terlapor atau tidak ya. Nah, tinggal cek saja datanya sesuai dengan masa total pajak 2025 dan di sebelah kiri nanti akan muncul ini tombol untuk mengklik BPE ya. Nah, untuk mengklik BPE atau juga kawan pajak dapat mengecek di email, BPE-nya juga terkirim ke email atau lewat di menu portal saya, dokumen saya. Nah, silakan kawan pajak bisa mengecek atau mengunduh BPE tersebut. Nah, jika sudah masuk ke kelompok SPT dilaporkan dan sudah menerima BPE, maka pelaporan SPT telah berhasil dan selesai. Selanjutnya skenario terakhir sebagai tambahan ya. Dalam hal istri mendapatkan penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja atau semata-mata bekerja sebagai karyawan di satu tempat dan memilih menggabungkan NPWP-nya dengan suami. Nah, bagaimana melaporkannya? Nah, di konsep SPT suami ya terlebih dahulu silakan cek di lampiran L1 ya, lampiran L1. Kemudian ke bagian D, ya, bagian D dan E. Nah, silakan kawan pajak mengecek apakah di bagian D dan E terdapat bukti potong atas nama istri yang terpopulated atau diterbitkan dari pemberi kerja atau perusahaan istri bekerja. Ya, dipastikan jika memang masuk ke dalam data propopulated, ya, bukti potong istri, maka silakan hapus ya bukti potong istri di bagian D dan E. Silakan hapus. Nah, pastikan jangan salah hapus ya, jangan tertukar dengan bukti potong suami, namun yang dihapus adalah bukti potong istri di bagian D dan E. Nah, setelah berhasil dihapus, maka kita masuk ke induk lagi, induk SPT suami ya. Lalu ke bagian I ya, bagian I di 14C ya, 14C. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Maka kita pilih ya. Kita pilih ya, maka akan muncul silakan mengisi lampiran 2 bagian A ya. Kita isi lampiran 2 bagian A. Lampiran 2 bagian A ya. Lalu klik tambah. Masukkan NPWP perusahaan ya. Nah, masukkan NPWP perusahaan tempat istri bekerja atau sesuai dengan bukti potong istri. Ya, kemudian pilih jenis penghasilan. Di sini banyak sekali kawan pajak daftar penghasilannya. Nah, namun untuk memudahkan silakan masukkan keywordnya saja, ketik istri. Nah, maka akan muncul objek pajaknya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Ya. Kemudian masukkan dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto sesuai dengan bukti potong dalam skenario adalah 70 juta. Nah, kemudian PPh terutang sesuai dengan bukti potong atau yang telah dipotong oleh perusahaan Rp625.000. Nah, kemudian simpan. Nah, artinya penghasilan istri yang semata-mata dari satu pemberi kerja ya sebagai karyawan dari satu tempat atau satu pemberi kerja maka dilaporkan ke lampiran 2 bagian A sebagai penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Nah, demikian cara melaporkan istri yang berasal dari satu pemberi kerja dan memilih penggabungan NPWP. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.